الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب السماء نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق الحلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu jamaah Masjid Pandan Valley yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dimuliakan oleh Allah, para pengurus masjid, para tokoh masyarakat. Semoga Allah cinta dengan kita semuanya, Allah cinta dengan keluarga kita, sehingga setiap apapun yang kita lakukan diawasi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya, izin perkenalkan diri. Saya diberikan amanah untuk menjadi imam sholat tarawih sekaligus berbagi pada malam hari ini. Nama saya Adnan, tinggal di Semplak, di daerah Patamban. Aktivitas sehari-hari selain alhamdulillah Allah izinkan sebagai seorang dai, juga saya sebagai seorang praktisi human resource atau HR di perusahaan-perusahaan. Jadi dengan izin Allah membantu perusahaan-perusahaan atau organisasi untuk bisa mengembangkan SDM-nya. Judul ceramah atau sharing kultum katanya 7 menit, tapi kuliah terserah antum biasa Pak ya. Saya coba persingkat ya Pak. Menjadi pribadi yang amanah, jujur ini berat sekali Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tentang amanah di dalam bahasa Arab, akar katanya amanah. Makanya kenapa itu satu akar kata dengan kata iman. Iman atau percaya. Amanah kalau bahasa paling mudahnya kita adalah kepercayaan. Artinya menjadi pribadi yang amanah adalah menjadi pribadi yang bisa menjalankan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Ketika kita berbicara tentang amanah ini menarik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kenapa saya bilang ini menarik? Justru ini yang ada di dalam Al-Quran. Orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang kafir tuh bingung. Ma li hadzal kitab saghiratan aw kabiratan illa ahsah. Ketika diberikan kitab dan dikasihnya begitu, diberikan dengan tangan kiri, mereka bingung. Ini buku macam apa ini? Enggak yang kecil, enggak yang besar, semuanya tercatat dengan rapih. Enggak ada yang kelewat. Sogirotan kata ulama mengatakan bahkan sampai kedipan mata kita yang sekian itu dicatat oleh Raqib dan Atid.
Takbir kita yang kesekian itu ada, Pak. Subhanallah. Jalan kaki kita yang sekian itu di mana itu ada semua. Jadi semuanya direkam sehingga nanti dipertontonkan kepada kita kembali, inilah adalah sesuatu yang engkau lakukan dan tidak engkau lakukan. Sebelum kita berbicara tentang amanah yang umumnya kita bermuamalah antara sesama manusia, kita diberikan amanah, mungkin dipercayakan untuk menjaga uang anak yatim, jangan sampai kita makan. Ya, kita dipercaya untuk menjaga uang masjid, ya kita jaga. Umumnya kita berbicara tentang amanah itu berbicara tentang manusia antar manusia. Tapi jarang kita perhatikan bahwasanya ada amanah yang seringkali kita abaikan, adalah amanah dari Allah kepada kita. Apa amanah paling awal itu? Amanah sebagai manusia. Mari kita bagi ke dalam pembahasan yang lebih fokus, Bapak Ibu semuanya. Pembahasan lebih fokus, manusia itu perlu makanan dalam 3 hal. Makanan untuk ruh, makanan untuk akal, dan makanan untuk jasad. Agar manusia biar tetap hidup. Makanan untuk ruh itu ibadah. Makanya kenapa ada orang yang pernah nggak Bapak Ibu kita ngerasa gelisah sekali. Padahal kita mungkin punya semua apa yang kita perlukan. Kita merasa sehat. Mungkin kita punya jabatan. Mungkin kita punya uang. Mungkin kita punya keluarga. Tapi entah kenapa beberapa kali atau sering terbesar dalam hati kita. Kenapa ya? Kok kayak ada rasa tidak enak. Ada rasa tidak nyaman. Ada rasa tidak tenang. Jangan-jangan salah satu jawabannya adalah karena ruh kita tidak atau jarang diberikan makan. Allah memberikan amanah kepada kita untuk membuat tubuh kita mendapatkan makanan. Dan tubuh kita salah satu elemennya adalah ruh dengan ibadah. Yang sudah sholat saja Bapak Ibu belum tentu sholatnya diterima dan mendapatkan ketenangan apabila kalau sholatnya salah. Apalagi yang gak sholat, kebayang gak Bapak Ibu? Di dalam Al-Quran itu menarik. Saya lupa ayatnya, tapi intinya orang-orang yang sebenarnya disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu seperti dadanya itu sesak. Ya so'adu ka'anau bisama. Sesak lagi sempit seperti mendaki langit. Bapak Ibu pernah kena asma? Atau yang alumni COVID? Gimana rasa pernafasannya? Begitulah hakikat orang tidak beriman ketika menjalani kehidupan di dunia. Kita mungkin menganggapnya melihat, wah mereka senang-senang, sepertinya happy, masuk dugem, keluar dugem, biasa saja, minum segala macam. Sepertinya tertawa, sepertinya bahagia, tapi sebenarnya dalam hatinya luar biasa tersiksa. Karena kenapa? Sampai perlu minum obat, sampai perlu narkoba, sampai perlu minuman keras untuk apa? Mengantisipasi rasa tidak tenang itu. Maka amanah Allah yang pertama adalah mari kita jaga dengan ibadah. Jaga dengan ibadah. Amanah yang kedua, Bapak Ibu semuanya, adalah amanah akal. Amanah akal. Akal manusia itu makanannya itu dengan belajar. Kita hadir ke majelis taklim. Di sini insya Allah banyak majelis taklim, kita hadir majelis taklim. Kita dengarkan perkataan-perkataan ulama, kita punya guru, kita belajar. Itu gunanya untuk kita mempertajam akal. Akal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mampu membedakan mana benar dan salah. Bapak Ibu menarik. Pernahkah melihat atau merasa di sekitar kita, misal mohon maaf sekali lagi, saya tidak bermaksud menyinggung siapapun, rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin baca Qur'annya, tapi mohon maaf kasar mulutnya. Rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin baca Qur'annya, tapi kasar dengan keluarganya. Menempeleng, memukul, membanting, tapi rajinnya luar biasa. Karena kenapa? Karena esensi kemanusiaannya hanya diberi makan di fase ruh saja. Padahal bagaimana membedakan benar dan salah, dia perlu belajar. Maka tidak cukup hanya dengan ibadah yang sifatnya mahdhah. Makanya sering bingung, ini kenapa ya sering sholat ke masjid tapi kok perilakunya begitu? Karena memang tidak cukup hanya dengan ke masjid. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah.
Karena Rasulullah SAW juga tidak hanya menganjurkan kita hanya berhenti di masjid, tidak. Makanya kenapa menjadi pemimpin yang amanah ada ilmunya. Maka menjadi kepala keluarga yang amanah ada ilmunya. Maka menjadi pengurus masjid ada ilmunya. Menjadi guru ada ilmunya. Kalau guru tidak belajar menjadi ilmunya, maka ada guru yang mencabuli muridnya. Bagaimana bisa seseorang yang digugu dan ditiru bisa mencabuli anak yang menjadi masa depan daripada bangsa ini? Karena tidak ada ilmunya. Kenapa sekarang banyak kasus guru ngaji? Mohon maaf sekali. Banyak sekali kasus guru ngaji, guru-guru di pesantren yang akhirnya mencabuli santri dan santriwatinya. Kenapa bisa begitu? Karena akalnya tidak diberi makan. Maka amanah yang kedua yang menjadi pokok bahasan malam hari ini adalah mari kita terus belajar. Kita tidak bisa hanya berhenti dengan cukup kita membaca Al-Quran. Bahkan membaca Al-Quran saja tidak cukup, kita harus mengamalkan. Karena yang paling penting daripada Al-Quran itu bukan menghafalnya, tapi mengamalkannya. Karena Al-Quran diturunkan sebagai huda linnas. Itu amanah yang kedua. Maka ketika kita bertanya, ketika kita bingung mendapati sesuatu, kita bingung cara mengelola keuangan, kita bingung bagaimana menjadi seorang kepala rumah tangga, bingung menjadi seorang istri, bingung menjadi seorang anak, bingung menjadi seorang menantu, maka kita cari tahu ilmu apa yang belum saya pelajari, dan ketika saya sudah pelajari mempermudah saya untuk menjalankan peran A, peran B, peran C. Dan itu juga amanah, seringkali luput. Yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, bahasan yang terakhir adalah amanah jasad atau amanah fisik. Amanah fisik ini seringkali diabaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sampai sekarang umur, Allah izinkan kita untuk bisa bersujud di sini. Bagaimana kita memposisikan sehari-hari fisik kita? Makanan seperti apa yang kita sudah masukkan ke dalam tubuh kita? Karena bagi orang beriman, halal itu sudah jadi pilihan. Tapi seringkali orang beriman abai dengan hal-hal yang sifatnya thayyib. Daging merah bagus, tapi tidak semua orang bisa makan daging merah. Gorengan halal, Pak? Halal. Tapi mungkin tidak semua orang dalam porsi tertentu bisa makan gorengan. Tapi kita paksa. Sudah gitu, banyak makan, sedikit istirahat, jarang gerak. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, kita seringkali sebenarnya dapat banyak penyakit di zaman sekarang, bukan penyakit yang sifatnya sebenarnya gara-gara penyakit yang memang sudah ada, tapi penyakit yang dibuat gara-gara pola perilaku kita yang tidak tepat. Makanya itu disebut dengan penyakit degeneratif. Mohon maaf Bapak Ibu ya, kanker, kolesterol, asam urat, itu penyakit daripada pola makan yang keliru. Contohnya saja, Rasulullah SAW ternyata, kenapa Rasulullah sampai usia sekitar 60-an tahun, itu badannya masih sehat, bugar, luar biasa. Kenapa? Salah satunya ternyata Rasulullah itu, yang saya pahami, tidak pernah kenyang dalam hidupnya. Tidak pernah, dan itu kan amanah Pak untuk tubuh kita. Kata Rasulullah SAW, kalau kita mau makan, hanya cukup untuk menegakkan tulang sulbi tulang ekor. Bapak Ibu pernahkah lagi lapar luar biasa, lemas, tidak bisa bangun, tapi cukup minum air teh sama beberapa potongan kue langsung segar lagi? Sebenarnya cukup makan sampai situ, amanahnya cukup. Tapi kalaupun mau maksa, kata Rasulullah SAW, maka sepertiga perut kita adalah makanan, sepertiganya udara, sepertiganya adalah air. Nah ini kan tantangan luar biasa di bulan Ramadan Bapak Ibu, amanah dari Allah nih, ya kan? Allahu Akbar, es buah, gorengan, rendang, nasi padang, 99,9% yang makanan, sekian persennya air, sekian persen udara, makanya begak. Makanya pas tarawih ngantuk. Kenapa bisa begitu? Karena tadi ada amanah yang tidak dijalankan sesuai dengan fungsinya. Nah, itu saja, mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang amanah. Dengan apa? Diawali kita menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala di 3 hal. Amanah untuk ruh kita diberikan ibadah, ya kita sholat, ya kita membaca Al-Quran,
Ya, kita zakat, kita hal-hal yang sifatnya meningkatkan ruh kita untuk mendekatkan kepada Allah. Yang kedua, kesimpulannya adalah amanah akal. Hati-hati, karena kenapa? Allah memberikan akal tidak untuk disia-siakan, tapi untuk membedakan mana benar dan salah. Dari mana kita tahu benar dan salah? Hanya dengan belajar. Semakin belajar, semakin tahu, kita semakin bijak, semakin mengerti mana yang perlu, mana dan tidak. Yang terakhir adalah amanah fisik. Amanah fisik. Mari berolahraga, makan secukupnya, nutrisinya dijaga, istirahatnya juga dijaga. Sehingga itu menjadi amanah awal yang kita pegang, sehingga menjadi pribadi yang amanah. Dan dari situ mudah-mudahan hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya bitaqullah. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu semuanya. Tidak ada bermaksud menggurui, mudah-mudahan bisa saling mengambil manfaat. Usikum wa iyaya bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.